La hayata illa bil Islam, wala islama illa bil jihad, wala jihadi illa bid da'wah, wala da'wata illa bi muqaddimah. Wa khairu muqaddimati yakni bis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah. Kita memujinya, kita meminta pertolongan dan memohon ampunan hanyalah kepadanya. Kita berlindung dari kejahatan diri dan dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk atau hidayah. Aku bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpuk hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, lipur lara di kala duka, pemikat kolbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan terbaik dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam mengolah harta secara berkah dan sesuai syariah. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahannya. Semoga pada bulan Ramadan ini amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya akan menampilkan kultum dengan judul Menanam Harta di Dunia, Menuai Pahala di Akhirat melalui Keuangan Syariah. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua tentu ingin memiliki kehidupan yang sejahtera, cukup secara finansial dan tidak kekurangan. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya mencari harta untuk kepentingan dunia saja, tetapi juga menjadikannya sebagai bekal menuju akhirat. Sebab harta yang kita miliki sejatinya bukanlah milik kita, melainkan titipan dari Allah yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa bataghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Ayat ini mengajarkan keseimbangan. Kita boleh mencari harta, tetapi dengan cara yang halal, penuh berkah dan tidak melupakan akhirat. Salah satu cara mengolah harta secara berkah adalah melalui keuangan syariah. Mengapa harus keuangan syariah? Awalan, bebas riba, hidup lebih tenang. Riba adalah salah satu dosa yang besar yang diancam langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam hadis juga disebutkan, riba memiliki 72 tingkatan dosa. Yang paling ringan setara dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nauzubillahi min zalik. Keuangan syariah memastikan transaksi yang kita lakukan bersih dari riba, sehingga tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga ketenangan batin. Sanian, menghindari ketidakadilan dalam transaksi. Islam mengajarkan konsep akad yang jelas, sehingga tidak ada unsur gharar, ketidakjelasan atau penipuan dalam transaksi keuangan. Dalam bisnis dan investasi syariah, kita tahu kemana harta kita mengalir, siapa yang kita bantu, dan bagaimana keuntungan itu dibagikan. Salisan,
harta sebagai jalan kebaikan. Salah satu bentuk investasi yang paling besar pahalanya adalah wakaf produktif. Harta yang kita wakafkan, baik dalam bentuk tanah, bisnis, atau investasi syariah lainnya, bisa terus mengalirkan manfaat bagi umat bahkan setelah kita wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, amal soleh, anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan berinvestasi dalam keuangan syariah, kita bisa menjadikan harta kita sebagai sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya hingga akhirat. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga momentum Ramadan ini Allah memberikan kita kekuatan untuk istiqomah mencari rezeki yang halal serta menjauhkan kita dari segala bentuk transaksi yang diharamkan. Cukup sekian kultum dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Burung irian singgah di keraton. Cukup sekian dan syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.